Kalau kata Wahaji Umuh Mutar selaku komisaris PT PBB atau selaku manajer Persib Bandung juga dibilang pokoknya insya Allah katanya setelah tanggal 10. Nah, tapi kan kita pemain naturalisasi kita yang main di Persib Bandung kontraknya kan mereka panjang-panjang. Kalau ini ya kontraknya cuma setahun. Iya, biasanya setahun deh. Ya, pemain asing setahun biasanya. Kalau menurut gua kalau emang yang pemain Paraguay ini masuk budgetnya dan nggak terlalu mahal, ngelihat CP-nya begini mah gas yang ini sih kalau gua mah. Yang ini. Iya. Karena ya toh juga dikasih kontraknya cuma 1 tahun juga kan. Iya. Jadi, si Oscar juga dikasih 1 tahun belum tentu mau juga. Udah mahal. Karena di Arab udah mahal banget kan, pasti kan. Gimana? Udah yang ini mendingan kunci yang ini sih. Oscar Romero ya. Yang mungkin kita lihat sih nanti lebih OR-nya cenderung kemana nih. Iya. Jadi OR yang santer dikabarkan ini juga si Romero ya. Kau pilih yang mana ya? Kalau secara kualitas dan uangnya ada ya gue sebenarnya si Rodriguez sebenarnya. Cuman kalau yang target realistisnya ya Romero. Kayak gitu sih. Karena ya ini bukan pemain yang kaleng-kaleng ya. Pemain timnas Paraguay dari 58 kali bertanding. Berarti kan dia terbiasa melawan Brazil, Argentina. Ini kan pengalaman yang luar biasa ya. Ya mungkin tantangannya satu sih, dia tuh selama ini kan main di Amerika Latin. Dia nggak pernah main di Asia gitu sih. Tapi biasanya memang banyak banget pemain Amerika Latin yang main di Liga Indonesia. Dan biasanya tuh apa ya, responnya positif yang mereka main di Indonesia tuh. Kayak bilang euforianya luar biasa sepak bola di Indonesia gitu sih. Walaupun di Amerika Latin juga euforia nggak kalah gila juga kan. Negara-negara kayak Kolombia, Uruguay, Paraguay tuh sepak bola emang gila-gila bola juga. Terus sepak bola kita juga kan sebenarnya sempat belajar juga kan ke Uruguay, ke Amerika Latin, negara Amerika Latin lainnya. Jadi ya kulturnya hampir sama. Hampir sama, bener. Sebenarnya kayak negara-negara Latin, Italia, Indonesia tuh sama. Makanya kan kayak Sleman kan kayak banner-bannernya bahasa Italia, pokoknya masih supporter masih 11-12 lah. Ini selain Oscar Romero juga yang pemain Paraguay ini pemain Amerika Selatan. Kita tahu pemain Amerika Selatan lagi kenceng dikaitin sama Persib tuh Mariano Peralta kan. Kalau kata Wahaji Umuh Mutar selaku komisaris PT PBB atau selaku manajer Persib Bandung juga dibilang pokoknya insya Allah katanya setelah tanggal 10. Nah, tapi kan kita tahu juga Peralta agennya Peralta yang dalam tanda kutip juga selama belum tanda tangan ya apapun masih bisa terjadi gitu kan. Karena kan kalau misalnya kayak gini nih kayaknya belum tanda tangan. Nah, kalau misalnya udah tanda tangan baru tuh bisa diresmin. Peralta gabung ke Persib atau gabung ke Persija. Ini kalau misalnya Peralta bener ke Persib gimana? Kegilaan Persib Bandung. Tadi gue denger juga di YouTube sambil ya mungkin ada salah satu supporter yang lagi live gitu, ada yang komen lah di situ, Kang kumaha iya Peralta jadi nih, jadi tenang we tungguan kata dia gitu. Siapa yang balas? Si ini yang live itu kan jadi ada pertanyaan di kolom komennya. Yang live kan. siapa itu? Nah, adalah saya supporternya Persib yang lagi nunggu mau perkenalan tadi tuh. Si ditanya kan, Kang kumaha ieu Peralta jadi engke tungguan we kata dia gitu. Katanya tungguin aja nanti juga Peralta jadi. Nah, kata gua terus gua ganti lagi tuh ke channel yang lain tuh. Sama. Jawabannya kayaknya udah ya di atas 50% kayak Peralta bakalan join di Persib. Tinggal nunggu waktu lah. Tinggal nunggu waktu nih. Ya kegilaannya gimana kalau Peralta masuk? Dia lebih cocok main sebagai winger kiri, posisi nomor 10, winger kanan atau false nine? Kalau lihat kemarin di Borneo ya sebenarnya Peralta bisa main di sayap kiri juga, bawa bolanya, dribbling bolanya bagus banget, tendangan bagus, shooting bagus. Main editan terus main di nomor 10 juga. Ya kalau emang yang pemain Liga Arab, pemain Paraguay tadi kemarin mah udah Peralta aja udah proven juga ya. Udah main di Liga Indonesia kan udah proven juga. Ya. Dan ya kualitasnya nggak ngebohongin Bur. Kemarin dia udah ada di daftar top skor dan asisnya lah lebih banyak asisnya daripada lebih banyak asisnya daripada dia 20 gol 14 asis. Nah kan gokil tuh. Jadi ya ini pemainnya udah pasti udah keuji lah di Liga Indonesia dan tinggal kita uji aja nih di ACL besok nih. Iya. Dan itu mungkin yang nggak dimiliki Peralta ketimbang Oscar Rodriguez ya. Pengalaman main di Asia mungkin ya. Karena di Borneo juga belum ada kesempatan kan di Asia kan. Ada kesempatan tahun ini cuman dia kan milih cabut gitu. Gimana Bang? Jadi kalau menurutku ya
kalau tadi kata lu bilang tanggal 10 ya, berarti mungkin tanggal 10 itu dia baru ketemuan lagi. Dia baru atur jadwal sama agennya tuh di tanggal 10. Makanya dia nggak berani ngomong kan. Yang penting udah dikasih tahu tanda itu tanggal 10 ya. Berarti ya udah bukan 50% lagi. Kalau udah bisa nyebut tanggal kayak gitu ya udah 70% mungkin kan. Berarti kan tinggal sign kontrak aja. Mungkin baru bisa ketemu itu di tanggal segitu gitu sih. Nah, dengan kalau dia main ke Persib, ini Persib luar biasa banget sih. Berarti ini memang mewah banget ya skuadnya ya. Los Galacticos ya. Udah Los Galacticos ya. Mini timnas lagi kan. Jadi kalau dia main timnas semua ya. datang itu ya benar Persib itu ya ambisinya luar biasa ya. Karena kan biasanya tim udah 3 kali juara itu kan susah ya buat menargetkan juara lagi ya. Udah beda apa ya? Takutnya kan turun kan antusiasme pemainnya kan. Makanya. Nah, tapi ini dia datengin pemain lagi. Itulah buat jaga motivasinya untuk itu. menjaga kelaparan di skuadnya kan. Benar. Dan dia juga emang benar-benar mau melangkah lebih jauh sih di ACL 2 sih dengan nama-nama yang dikaitkan ini bukan nama-nama yang pemain yang sembarangan ya. Betul. Pemain yang hebat semua lah. Dan kalau menurut gue, ini menurut kesimpulan gue Buru setelah gue baca artikel-artikelnya Persib Bandung, emang targetnya mereka sih juara Liga 1 lagi nih. Dan yang kedua tuh ya mereka bakalan coba berprestasi di ASEAN Club Championship kan? Dan yang ketiga ya mereka baru nih melangkah sejauh mungkin di ACL 2. Dan League Cup juga pasti mereka punya target yang bagus juga tuh. Nggak mungkin kan udah main di League Cup. Kalau nggak salah Persib tuh langsung lolos ke perempat final apa kalau nggak salah ya. Dengan langsung lolos ke perempat final kan otomatis ya nanggung sampai perempat final masih nggak juara gitu kan. Benar. Nah itu tadi pemain asing. Sekarang kita geser ke kiper nih. Kiper kita tahu kan Persib saat ini dikaitin sama kiper Persis Solo nih Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi di eranya Sintayong dulu di awal-awal tahun-tahun 2021-2022 kiper andalan lah. Tapi saat ini kan udah nggak kepake. Tapi kemarin juga di FIFA Matchday Juni sempat masuk pemanggilan John Herdman. Tapi nggak masuk skuad akhir karena lawannya kita tahu kan ada Martin Pas, ada Emil, ada berat lah lawannya. Nadio berat. Tapi kalau dibandingin kiper-kiper lokal lain sebenarnya dia kalau untuk main di Persib sih kalau menurut gua ya kiper bagus. Kalau di head to head sama Teja masih bisa ngelawan lah. Melihat situasi ini lu better ngelihat Persib datengin pemain asing baru di posisi outfield player, maksudnya di luar kiper, atau ya udah Persib datengin Muhammad Riyandi slot pemain asing biar dikasih ke posisi-posisi lain aja. Berat juga nih kalau begini. Tapi kan tergantung ini Bur, kan mereka si Igor Tolic kan udah kedatangan yang asisten pelatih baru itu kayaknya itu jadi pelatih kiper kan. Si Zlatko itu kan dia kan. Enggak, si Zlatko Runje masuk ke asisten pelatih walaupun dulunya dia mantan kiper ya. Dulu mantan kiper pernah jadi pelatih kiper tapi terakhir di klub terakhir itu dia asisten pelatih. Asisten pelatih kalau di asisten pelatih karena bukan di Persib pelatih kiper ya? Bukan. Pelatih kiper Persib udah punya tuh. Gue lupa namanya siapa tuh. Orang asing juga. Ya kalau menurut gua dengan target Persib yang gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.